Shalom, damai di hati. Syukur kepada Tuhan, di hari anugerah Tuhan hari ini, kita boleh dipertemukan lagi dalam Renungan Harian Keluarga, edisi hari Selasa di tanggal 18 Agustus tahun 2026. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari baru anugerah yang boleh kami nikmati. Kami mau memulaikan segala sesuatunya, aktivitas, tugas kerja kami dengan menyembah hadirat-Mu. Kami rindu untuk bersatu teduh bersama di pagi hari ini, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu berkati, tuntun dan sertai kami. Roh Kudus Tuhanlah yang bekerja, memampukan kami memahami maksud firman untuk melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab kita di pagi hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 6, dibaca ayatnya yang kelima. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan di pagi hari ini adalah Tuhan Allah membebaskan. Keluarga Kristen kita semua yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus. Karya Tuhan Allah bagi umat Israel sungguh ajaib dan luar biasa. Itu digambarkan melalui 3 kata dalam ayat Alkitab yang kita baca saat ini. Kata yang pertama yakni membebaskan, yang dalam bahasa Ibrani dituliskan wehoseti, dari kata yatsa, yang berarti pergi atau membawa keluar. Membawa keluar umat Israel dari kerja paksa orang Mesir. Tuhan Allah sudah mendengar rintihan dan keluh kesah umatnya. Karena mereka disiksa, anak laki-laki yang baru lahir dibunuh. Mereka harus bekerja keras membuat batu bata serta berbagai tindakan kekejaman lainnya. Tuhan Allah berjanji akan membebaskan mereka dari semua penderitaan tersebut. Kata yang kedua, Tuhan Allah akan melepaskan. Dalam bahasa Ibrani natsal, yang berarti menyelamatkan atau merebut umatnya dari perbudakan orang Mesir dan kemudian menjadikan mereka bangsa yang merdeka. Umat Israel tidak dapat berbuat apa-apa karena mereka diperbudak, tidak diberikan keleluasaan untuk hidup dan menyembah Tuhan Allah seperti nenek moyang mereka. Hidup sebagai orang-orang yang diperbudak tentu tidak menyenangkan, melainkan menderita. Kata yang ketiga, Tuhan Allah akan menebus, dalam bahasa Ibrani Gaal. Menebus mereka dari perbudakan orang Mesir dengan tangan yang teracung sebagai simbol kekuatan atau menunjukkan kekuatan. Tuhan Allah membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir dengan tangan yang teracung, menggambarkan situasi atau keadaan yang siap untuk bertindak. Tuhan Allah akan menjatuhkan hukuman yang berat bagi orang Mesir dengan 10 tulah, dan tulah yang terakhir yakni anak-anak sulung di tanah Mesir akan mati, mulai dari anak sulung Firaun sampai kepada budak-budak dan anak sulung hewan. Keluaran pasal 11 ayat 5, yang kemudian membuat Raja Firaun sadar dan akhirnya membiarkan umat Israel pergi dari tanah Mesir. Tuhan Allah benar-benar bertindak, bukan hanya sekedar berfirman saja. Maka dengan demikian umat Israel hanya perlu untuk mempercayai tindakan Tuhan Allah dan Ia akan menggantikan mereka berperang melawan orang Mesir. Hal ini sekali lagi menunjukkan kasih sayang Tuhan Allah kepada umatnya. Kita semua yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus. Lalu bagaimana kasih sayang Tuhan Allah kepada kita di masa sekarang ini? Ia juga sangat mengasihi kita. Ia rela datang menjadi sama dengan kita umat manusia, menderita, mati di kayu salib, tetapi bangkit mengalahkan maut dan memberikan kita kehidupan kekal. Bahkan bukan hanya itu saja, Ia juga menyertai kita sampai saat ini dengan kuasa Roh Kudus-Nya.
menjadi sebuah perenungan bagi kita. Apakah kita hari ini tetap setia kepadanya? Apakah ketika menghadapi realita hidup dengan berbagai kesulitan dan tantangan hidup, kita tetap mengandalkan Dia? Mari datanglah kepada Tuhan Allah setiap saat. Kita menyatakan syukur kita atas setiap pertolongan dan berkat-Nya. Tetaplah berharap kepada Dia yang sudah melakukan perbuatan-perbuatan besar di dalam hidup ini. Tuhan menolong kita sekalian, memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman di pagi hari ini. Kami bermohon Tuhan terus menolong kami di tengah menjalani aktivitas perjalanan kehidupan ini dengan berbagai tantangan, dengan berbagai masalah kehidupan. Ajar kami untuk terus berpegang hanya pada kebenaran firman Tuhan, supaya kami tidak salah melangkah. Karena sungguh benar sebagaimana firman yang boleh kami baca dan renungkan di pagi hari ini. Tuhan telah membebaskan kami, Tuhan telah meleputkan kami dan melepaskan kami dari kuasa dosa, sehingga kami boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Karena itu ajar kami untuk tetap setia dan taat mengikuti kehendak-Mu di tengah-tengah kami menjalani setiap peran fungsi kami di mana saja kami pergi dan berada, di tempat kerja, bahkan dalam kehidupan bersama keluarga, dalam satu persekutuan, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami boleh menikmati hari ini dalam pertolongan Tuhan. Karena itu biarlah apapun yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, semua berkenan di hadapan Tuhan. Suami istri, orang tua, anak-anak, saudara bersaudara, biarlah ketika kami akan memulaikan segenap aktivitas di sepanjang hari ini, semua ada dalam penyertaan Tuhan. Kami melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak salah melangkah, supaya benar kebebasan, bahkan anugerah keselamatan yang sudah kami terima, itu terus kami gunakan dengan bertanggung jawab untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena itu terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang sementara menyaksikan program renungan harian keluarga di pagi hari ini. Diberkatilah kami semua, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Di mana saja kami berada, semua ada dalam pemberkatan Tuhan. Pun bagi mereka juga yang hari ini di tanggal 18 Agustus merayakan hari ulang tahun, baik secara pribadi maupun sebagai satu keluarga, semuanya diberkati Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan tubuh lemah, dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah sakit pun di rumah dalam masa pemulihan, ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Yang dalam keadaan duka cita dihiburkan oleh Tuhan, tapi juga yang dalam pergumulan kehidupan, yang sementara ada dalam masalah dan tantangan kemelut hidup, Tuhan juga akan terus menolong dan terus memulihkan keadaan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati hari ini, bahkan perjalanan kehidupan kami selanjutnya dalam anugerah Tuhan. Karena itu kami mau menyerahkan kehidupan ini semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Komisi Multimedia, setiap mereka yang boleh terlibat di dalamnya sehingga kami boleh menyaksikan program renungan harian keluarga di pagi hari ini. Diberkati Tuhan dalam beraktivitas bersama keluarga. Maka inilah kami yang berdoa, yang bermohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus YouTube Jemaat Gemim Maranatha Pas Selatan. Selamat kita beraktivitas dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.